Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tapi sekarang, Qin Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Chen berkata, ngomong-ngomong, senior, sebenarnya siapa sosok Guntur yang senior katakan itu? Apa asal-usulnya? Tanya Qin Chen. Jangan tanya identitas orang itu. Karena orang itu tidak memberitahumu, aku juga tidak akan mengatakannya. Kalau tidak ada lagi, pergilah, ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Ucap patung hitam. Senior, junior punya satu hal lagi. Ini adalah teman junior. Di masa lalu, untuk menemukan junior ini, dia pernah turun ke lembah kematian ini, tetapi junior tidak dapat menemukan tubuhnya sekarang. Aku ingin tahu apakah senior bisa tahu di mana tubuhnya. Tanya Qin Chen khawatir. Dia takut jiwa Ji Wuxue akan ditelan oleh patung batu hitam ini, dan mayatnya juga bergabung ke dalam Styx. Apa yang harus dia lakukan? Patung itu berkata, temanmu. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Saya telah menelan terlalu banyak jiwa selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu yang mana teman Anda. Ucap patung batu hitam itu sepertinya sedang berpikir. Qin Chen terkejut, dan napasnya langsung berfluktuasi. Dalam 300 tahun terakhir, banyak orang telah memasuki dasar Deat Canyon, tetapi tidak banyak yang berhubungan dengan Anda. Saya ingat total ada 5, 2 wanita dan 3 pria. Qin Chen terkejut ketika mendengarnya. Ya, kedua wanita itu sangat dekat, mereka seharusnya bersaudara, dan mereka terkait dengan takdirmu. Kata patung batu hitam itu. Itu seharusnya adalah Sangguan Sier dan Sangguan Waner. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa Sangguan Waner memang memasuki Deat Canyon untuk menemukan dirinya sendiri, dan dia juga mendapatkan batu jantung ajaib di Deat Canyon ini. Adapun Sangguan Sier, itu pasti untuk menemukan tubuhnya. Bagaimana dengan ketiga pria itu? Salah satunya adalah Mo Yuanbai, yang juga datang untuk menemukan dirinya sendiri. Satu adalah Ji Wuxue, dan yang lainnya, apakah itu Feng Shaoyu? Fikir Qin Chen. Lalu dia berkata, senior, dari ketiga pria itu, 2 dari mereka seharusnya keluar hidup-hidup, tetapi setelah satu memasuki Deat Canyon, tidak ada berita sama sekali. Orang ini bernama Ji Wuxue. Apakah senior telah melahap jiwanya? Ucap Qin Chen berkata dengan gugup. Tenang, seingat kursi ini, dia menggunakan basis kultivasi Kaisar Wu untuk terus memperbaiki rantai di Deat Canyon ini, dan sedikit akrab dengan roh kematian. Hanya dalam 10 tahun, ia menerobos ke puncak Kaisar Wu dan masuk ke daerah yang dekat dengan Styx. Ketekunannya memang agak kuat, bahkan jika dia ditempatkan di dunia bawah, dia masih orang nomor 1. Namun, pada saat kritis, kekuatan warisan darah di tubuhnya tiba-tiba aktif, membuka lorong surga dan mampu naik ke surga. Ya, jadi dia sudah naik ke surga sejak 300 tahun yang lalu. Anda secara alami tidak akan menemukannya di daratan ini. Qin Chen tertegun di tempat. Dia memikirkan kemungkinan Ji Wuxue yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah memikirkan yang ini. Ya, dia telah naik, dan dengan bakat pria itu, dia telah menguasai sebagian dari kekuatan kematian, serta warisan garis keturunan teratas, dan dipanggil ke surga oleh kekuatan leluhurnya. Saya pikir basis kultivasinya tidak lemah sekarang. Ketika Anda memasuki surga, Anda seharusnya mendengar tentang dia. Orang-orang seperti dia pasti akan dikenal selama mereka masih hidup. Kata patung batu hitam itu, rupanya kesan Ji Wuxue agak dalam sekarang. Wuxue, aku tidak menyangka kamu telah naik ke surga sejak lama. Bagus. Karena Anda membuka lorong-lorong surga dan memasuki surga melalui kekuatan garis keturunan leluhur Anda, maka Anda sangat mungkin diperhatikan oleh orang-orang dari keluarga Ji Surgawi. Ngomong-ngomong, aku juga akan menemukan Ruyue di rumah Ji, tapi aku ingin melihat bagaimana keadaanmu sekarang.
bisik Qin Chen dengan tulus senang untuk Ji Wuxue. Nah, anak muda, kamu sudah mengetahui apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang kamu boleh pergi. Saya telah terganggu oleh Anda begitu lama. Saatnya untuk beristirahat. Setelah begitu banyak energi terbuang, saya bahkan tidak makan satu jiwa pun. Sungguh nasib buruk, ucap patung batu hitam itu berkata dalam hati. Terima kasih, senior karena telah memberitahuku. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya dan mengalihkan pandangannya, tetapi masih tidak pergi. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, "Senior, kamu adalah penguasa dunia bawah. Anda telah berada di sini selama bertahun-tahun. Jadi saya ingin meminta pada senior untuk memberi saya beberapa saran." Ucap Qin Chen. "Apakah Anda menyukai metode kursi ini untuk menguasai tulang? Jangan pikirkan itu, perilakumu yang berkelanjutan itu bagus. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah ras manusia, dan aura kematianmu tidak cukup kuat untuk memotivasi mayat guru suci. Dengan kultivasi Anda, kamu hanya mampu mengontrol mayat penguasa puncak suci surgawi. Tentu saja itu tidak akan banyak membantu Anda." Qin Chen memelas, "Senior, junior ingin mencoba." Ucap Qin Chen berkata dengan tulus. Dia juga menyukai kemampuan patung batu hitam itu untuk mengendalikan mayat guru suci. Mayat guru suci itu tegas dan tidak mendesak. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan gaib, mereka sangat keras. Sekarang dia telah menyinggung banyak kekuatan di surga. Qin Chen tidak berani membayangkan kegemparan besar di surga yang disebabkan oleh apa yang dia lakukan di tanah percobaan surga. Oleh karena itu, Qin Chen harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak mudah untuk menembus ranah guru suci. Itu membutuhkan banyak sumber daya, jadi Qin Chen melihat mayat guru suci sebelumnya dan segera menjadi tertarik. Jika dia bisa memobilisasi mayat para Holy Master ini, maka itu akan setara dengan memiliki Holy Master di sampingnya. Secara alami dia akan lebih percaya diri. Oke, karena Anda ingin mencoba, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Adapun keberhasilan atau kegagalan, itu terserah Anda. Ucap patung batu hitam itu terlalu malas untuk repot dan berkata langsung. "Terima kasih senior." Jawab Qin Chen tidak berbicara omong kosong. Dia mengguncang sosoknya dan muncul di langit di atas sungai tulang. Nafas kematian di tubuhnya menyebar. Dalam kitab asal, peradaban kematian muncul, dan langsung menyebar ke dasar sungai dan mulai berkomunikasi dengan mayat guru suci. Dalam sekejap, banyak mayat di dasar sungai tulang ini terangsang. Qin Chen menyimpulkan peradaban dan diam-diam memperbaiki rantai. Dengan tangan besar, tubuh mayat Holy Lord muncul di hadapannya. Itu sebenarnya adalah mayat raksasa Holy Lord dengan tubuh tinggi, tulang kipas di punggungnya dan ekor seperti ekor buaya. Patung batu hitam kehilangan kendali atas mayat Master Guru Suci ini, yang hanya tergantung di depan Qin Chen, seperti manusia hidup, tanpa tanda-tanda pembusukan. Tulang-tulang tubuh mekar dengan cahaya seperti batu giok putih, dan nafas kematian di seluruh tubuh terus mengalir, memancarkan paksaan Holy Lord yang perkasa. Ini adalah mayat guru suci yang sangat kuat. Qin Chen dapat merasakan bahwa ketika pemilik mayat ini ada di depannya, dia bukan karakter yang baru saja memasuki guru suci, tetapi seorang pemimpin di antara guru suci, setidaknya guru suci jangka menengah. Kalau tidak, tulangnya tidak akan begitu kuat. Terlebih lagi, napas kematian semacam ini, begitu memasuki dunia luar, pasti dapat mengejutkan banyak makhluk dan membuat orang merasa takut akan kematian. Patung batu hitam melihat semua ini dengan kaget, dan sepertinya ada cahaya keheranan di matanya. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia terus menatap Qin Chen dengan santai. Meskipun kinerja Qin Chen jauh melebihi harapannya, dia sepertinya tahu bahwa Qin Chen tidak akan berhasil. Benar saja, setelah pengorbanan yang konstan, alis Qin Chen mulai berkerut. Karena meskipun dia secara bertahap mengendalikan tubuh mayat Holy Lord dan memurnikannya, tetapi itu hanya disempurnakan. Dia ingin memberinya kehidupan dan memiliki naluri untuk bertarung,
tetapi dia tidak bisa melakukannya.